di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Menjadi terang, menjadi berkat. Jangan senang Tuhan sebagai anak Tuhan dapat dia muka-muka cemberut. Baku lewat, baku samping. Aduh, kasihan. Anak Tuhan. Jadi anak Tuhan itu menjadi berkat, menjadi contoh bagi orang lain, menjadi pola anutan bagi orang lain. Haleluya. Agar supaya kita dapat mempermuliakan Tuhan lewat perbuatan baik kita. Orang lain yang tidak percaya sama Tuhan, ini bro ini baik sekali. Ini sis ini baik. Dia kelakuan sehari-hari patut dicontohi. Ada dia teman-teman cuma pergi di tempat lain, dia ajak supaya datang ke gereja. Itu menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Jadi berkat, bukan jadi batu sandungan bagi orang lain sama Tuhan, supaya orang lain yang bukan anak Tuhan boleh melihat akan perbuatan baik yang kita lakukan. Tapi kalau sebaliknya, kasihan. Orang lihat saja, orang bilang, dia ini anak Tuhan. Padahal dia kelakuan besar. Buat apa orang mau contohi? Tiap malam, ada di kios, cari-cari itu putih. Kasihan. Apa itu putih? Cap tikus sama Tuhan. Apa itu menjadi berkat? Tidak. Kalau pikir-pikir, anak Tuhan. Kenapa tiap hari Minggu cuma bertanya, mana ini peda? Saya mau maras dulu di kebun. Jangan orang mau semua kumpul itu kelapa. Kasihan. Anak Tuhan tidak menjadi berkat. Tapi kalau kita saling menasehati, bro, sebentar ada ibadah, ada persekutuan. Orang pergi. Jam berapa? Jam 6:30. Atau ada doa puasa. Itu menjadi terang bagi orang lain. Menjadi contoh, menjadi berkat bagi orang lain. Agar supaya mereka datang mempermuliakan akan nama Tuhan. Kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. Haleluya. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Milikilah cara yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Haleluya. Menjadi berkat bagi orang lain. Lewat perbuatan baik kita dilihat orang yang bukan orang Yahudi, yang bukan seiman dengan kita. Tolong lihat. Baik sekali ini om ini. Baik sekali ini tante ini. Boleh ikut dia punya teladan. Kalau orang lihat, tidak karuan orang bikin. Kasihan. Mau lihat saya orang pemuka, orang langsung lari. Karena apa? Dari perbuatan kita. Jadi lakukanlah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara, agar supaya kita menjadi berkat. Lewat perbuatan baik kita, orang lain datang mempermuliakan dan mengagungkan akan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan hal yang ketiga, dengan cara apakah kita dapat mempermuliakan Tuhan? Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9, di sana dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertamamu. Jadi sang Tuhan, harta kita adalah Tuhan kasih. Jangan ada orang yang berkata, karena saya rajin menabung di bank, jadi saya jadi kaya. Banyak uang, banyak kelapa.
Jadi sama Tuhan, itu harta itu berkat Tuhan, Tuhan punya. Jadi kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi jangan ada bilang, oh kekayaan ini karena saya hebat, saya mampu, saya sanggup. Kita lihat kebenaran firman Tuhan, sama Tuhan. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8, Ulangan 8 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Haleluya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangnya seperti sekarang ini. Haleluya. Jadi itu harta itu berkat Tuhan. Jangan ada bilang, oh karena saya rajin bekerja, rajin berusaha, sehingga saya menjadi kaya, menjadi hebat. Tapi apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, permuliakanlah harta kita dengan hasil pertamamu. Kalau kita merasa telah diberkati oleh Tuhan, bekerja, berusaha, orang pecingke babua, apalagi kalau masih satu kali babua, bawa di rumah Tuhan, didoakan oleh hamba Tuhan. Haleluya. Selain kita membawa itu perpuluhan, orang bawa itu hulu hasil, karena itu adalah kunci berkat. Itu kekayaan dari Tuhan, bukan karena kita kuat, hebat, tapi dari Tuhan semuanya. Karena Tuhan itu majikan kita. Kalau orang malas berarti aduh, Tuhan bilang saja jangan dikasih makan. Jadi kita rajin karena Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan. Kalau Tuhan ambil kemarin itu orang nafas hidup mau apa orang? Masih orang mau bekerja, masih orang berusaha. Malah banyak orang yang tidak nikmati orang punya kekayaan. Jadi sama Tuhan, pergunakanlah harta kita, apalagi hulu hasil, untuk kita mempermuliakan Tuhan, untuk kita mengagungkan akan nama Tuhan, agar supaya kita lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Ada sekarang sama Tuhan, karena pengajaran-pengajaran sesat, orang bilang, tidak usah bawa perpuluhan, tidak usah makasih persembahan. Aduh, kasihan, ini firman Tuhan mau taruh di mana? Jadi sama Tuhan harus kita lakukan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi akan kebenaran firman Tuhan, bukan meniadakan hukum Taurat. Ada yang katakan, oh ini hukum Taurat, so tak berlaku, so kadar luarsa. Aduh, ini firman Tuhan, harus lakukan agar supaya kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kita mengembalikan akan milik Tuhan, melakukan akan perintah-perintah Tuhan. Itu kunci berkat. Jikalau kita melakukan akan firman Tuhan, lebih lagi kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan bilang, ujilah aku. Jadi membawa persembahan itu kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Sebab ini harta dunia, satu kali kelak tidak akan berarti lagi. Ada itu pujian berkata, apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi.
maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Jadi sang Tuhan, itu kekayaan itu hanya kekayaan dunia saja sang Tuhan. Pakailah kekayaan kita untuk mempermuliakan Tuhan. Lakukan akan setiap kebenaran firman Tuhan, agar supaya kita akan mendapat penghargaan baik di mata Tuhan, baik di mata manusia. Haleluya. Ini firman Tuhan, harus kita lakukan. Jangan tambah, jangan kurang itu kebenaran firman Tuhan. Jangan ikuti sekarang ini sang Tuhan. Karena sekarang sementara penggenapan akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Banyak pengajaran-pengajaran sesat. Terbukti, aduh kasihan, ada saya jemaat satu yang coba ikut begitu. Ya puji Tuhan, karena dia suka keluar. Ya karena dia cuma jadi duri di dalam jemaat, menghambat jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, setelah dia keluar, aduh itu jiwa-jiwa mulai berdatangan. Karena dia bilang, waktu dia sendiri yang bilang sama saya sebagai, Pak Pendeta, dibilang itu di dalam firman Tuhan, bahwa tidak ada penghukuman kekal. Hah? Tak kaget saya. Tidak ada penghukuman kekal. Dia bilang, yang dihukum itu hanya iblis. Dia bilang, aduh memang ini. So terima pengajaran-pengajaran sesat. Dia bilang yang hanya terjadi kematian kekal. Ya, kalau cuma satu ayat yang orang tahu, jangan orang perdebatkan itu kebenaran firman Tuhan. Baru dia bilang itu perpuluhan itu tidak ada. Kalau orang pilih, waktu itu dia pindah, baru dia bilang, orang tidak bisa makan daging. Kalau orang makan daging ini berdosa. Saya bacakan firman Tuhan. Aduh, semua yang diciptakan oleh Tuhan tidak ada yang haram, asalkan kita berdoa, kita kuduskan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini Tuhan sudah genapi. Bukan orang meniadakan akan hukum Taurat, tapi harus kita lakukan. Dia bilang itu Tuhan Yesus itu hanyalah utusan. Ya sudah, pergi saja, tidak usah perdebatkan itu kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, setelah jemaat ini keluar, dia mau ajak lagi dia pe istri supaya baik dengan dia. Baru dia pe istri bilang, buat apa saya sudah mengecap karunia-karunia dari Tuhan, sudah terima mujizat-mujizat dari Tuhan, buat apa saya mau ikut kamu? Satu kali dia bilang, itu Tuhan Yesus itu iblis sang Tuhan. Aduh, memang sudah disesatkan memang. Sebab itu sang Tuhan, kita harus waspada pada saat-saat ini. Haleluya. Kalau tidak ada di dalam firman Tuhan, jangan orang terima sang Tuhan. Kalau cuma firman Tuhan yang diperdebatkan, jangan. Harus orang teliti. Malah kita harus berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan dari Tuhan, minta tuntunan dari Roh Kudus. Haleluya. Jangan orang hanya di sana ada PA. Kasihan sang Tuhan. Jadi sang Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Haleluya. Dan yang keempat sang Tuhan, dalam hal apakah kita dapat mempermuliakan Tuhan? Kita melihat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Haleluya. Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Haleluya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi sang Tuhan, kita dapat mempermuliakan Tuhan lewat bibir kita. Kita pakai mulut kita untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan akan nama Tuhan. Haleluya.
Sebab kalau kita pakai bibir kita untuk hal-hal yang lain, aduh, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Apalagi hanya menjelekkan orang lain. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Yakobus, kita lihat dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Yakobus 3 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Haleluya. Jadi mulut kita pakai untuk memuji Tuhan, bukan kita pakai untuk mengutuk orang. Karena itu orang lain so bikin salah pada orang so bilang begini. So bahasa Inggris yang keluar, so bahasa Jepang yang keluar, aduh, bukan main. Mulut kita, bibir kita kita pakai untuk membangun orang lain, untuk menasehati orang lain dalam kebenaran, untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, bukan menyanyikan lagu dunia. Ada satu kali sama Tuhan, ada jemaat Tuhan yang datang sama kami. Pak Pendeta, masakan saya dorang datang akan, sedangkan saya cuma meputar lagu-lagu rohani. Aduh, kenapa begini? Kalau dipikir-pikir orang Kristen, padahal hatinya jauh dari Tuhan, cuma suka lagu-lagu dunia, lagu-lagu rohani, dorang tidak suka. Dorang datang akan kasihan. Saya tanya, apa dia punya masalah? Dorang cuma ada putar lagu rohani, tapi dorang datang akan. Serang sama Tuhan, saya bilang, aduh, kalau dorang badero, biar amper siang itu datang, semua datang. Biar sampai siang, sampai di jauh sana dapat dengar. Rasa-rasa tak tidur orang lain. Dengar orang badero sama Tuhan. Orang memuji Tuhan. Orang datang akan. Kasihan. Kalau pikir-pikir orang Kristen cuma di bibir saja sama Tuhan. Cuma dibilang, oh dia orang Kristen. Padahal dunia yang banyak, keinginan daging yang banyak, nafsu yang banyak. Haleluya. Kok masa orang mau muji Tuhan, orang mau datang akan, orang marah. Orang bilang, oh mengganggu. Karena mungkin tak biasa dengar lagu rohani, cuma lagu-lagu dunia terus. Aduh, masih pagi sekali sudah dengar, kasihan. Yang dengar sana goyang patah-patah, goyang pica-pica, aduh kasihan. Masih pagi. Emplas lagu rohani terlebih dahulu. Langsung mulai dengan lagu-lagu disco. Ya ampun, kalau pikir orang Kristen cuma Kristen-Kristenan, sang Tuhan. Sebab itu berhati-hati pada saat-saat ini, karena banyak pengajaran-pengajaran sesat. Haleluya. Pakailah mulut kita untuk kita menyembah Tuhan, menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Bukan kita pakai lidah kita untuk mengutuk orang lain, karena itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau umpamanya orang so bersalah sama orang nasihati. Tuhan bilang, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Haleluya. Jangan kita mengutuk, jangan kita mengata-ngatai orang lain, sebab Tuhan marah. Kita akan pertanggungjawabkan sebentar. Apa yang kita perkatakan itu, entah itu baik dan jahat, ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, semua tidak ada yang tersembunyi. Apa yang anak bilang, semuanya akan terungkap. Jadi sang Tuhan, hati-hati kita mengeluarkan kata. Tolong pikir terlebih dahulu, apakah ini membangun atau hanya mengutuk orang lain.
Lebih baik sama Tuhan kita nasihati terlebih dahulu. Pikir-pikir dahulu, baru kita keluarkan orang punya kata-kata sama orang lain. Jangan kita mengutuk. Itu pembalasan itu bukan hak kita, tetapi hak dari Tuhan. Jadi sama Tuhan, lewat itu kita datang mempermuliakan Tuhan. Kita datang mengagungkan akan nama Tuhan. Haleluya. Sebab itu sama Tuhan, peganglah akan setiap janji-janji Tuhan, agar supaya kita dapat mempermuliakan akan nama Tuhan. Hanyalah orang yang dituntun, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dapat mempermuliakan Tuhan, yang dapat mengagungkan akan nama Tuhan. Sebab itu milikilah cara yang demikian, menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang lain, agar supaya hidup saya dan saudara akan berkenan kepada Tuhan.